Saatnya kita ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Baik sahabat budaya, selamat pagi dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Untuk Cahaya Pagi di edisi hari ini tanggal 28 Februari 2022, kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdul Aziz. Halo, selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Ada flu dikit. Oh iya, sekarang sedang musimnya flu, batuk. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga Pak Ustadz dengan keluarganya. Baik Pak Ustadz, di pagi ini kita akan berbincang tentang topik semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ketakwaan dan keimanan serta moderasi beragama. Ya, silakan Pak Ustadz menyampaikan mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wa tuqa amma ba'd. Yang saya hormati sahabat budaya, syukur alhamdulillah sehat semuanya nggih. Semoga Mbak Pur sehat. Amin, 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 alhamdulillah. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, semoga saja sehat. Amin. Yang terpenting Mbak Pur, semoga di penghujung bulan Februari ini dompet kita juga sehat. Amin. Sepertinya amin, sehat kan kalau iya, amin Allahumma amin. Kalau hari bulan Februari itu kan tanggalnya cuma sampai 28 Pak Ustadz. Jadi ada korting 2 hari. Gitu ya. Iya. Semoga begitu. Nggih, amin. Semoga sehat dompetnya. Amin. Nggih, berbicara tentang masalah Isra Mi'raj Mbak Pur. Bahwasanya ini kan Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebelumnya ada sebuah latar belakang mengapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Bahwa sebelumnya itu di tahun penghujung 10 kenabian itu Rasulullah itu mengalami amul huzni, yaitu tahun kesedihan di mana pamannya Abu Thalib terus disusul istrinya meninggal. Diguncang dakwahnya, diboikot dakwahnya, bahkan diintimidasi, bahkan diancam untuk dibunuh oleh kafir Quraisy. Dan saat itu Rasulullah ingin malah berdakwah ke Taif. Taif pun, penduduk Taif malah menghujani beliau dengan lemparan kerikil batu, anak-anak sampai orang tua pun melempari batu Rasulullah SAW. Akhirnya Mbak Pur, Rasulullah dikuatkan keimanan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur penglipur lala, yaitu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Palestina di Masjidil Aqsa itu dilanjutkan perjalanan vertikal sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat 5 waktu. Nah, itu ya. Jadi Mbak Pur, kalau kita melihat di surat Al-Isra ayat 1 itu sudah jelas sekali bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keinginan Allah, bukan keinginan Rasulullah. Jadi yang aktif itu Allah, yang pasif itu Rasulullah. Masya Allah. Makanya sampai yang luar biasa diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Jadi perintah-perintah semuanya ya, kejadian-kejadian dalam Al-Quran, baik penciptaan Adam, dibelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa dan lain sebagainya, itu tidak ada kata-kata Subhana, tapi Isra ini Masya Allah langsung Allah mendalil Subhana, Maha Suci Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa perjalanan Rasulullah SAW horizontal dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus langsung ke vertikal ke langit 7 Sidratil Muntaha untuk menerima sholat waktu.
itu semata-mata adalah peristiwa luar biasa dan keinginan Allah, dan Allah yang aktif di situ. Itu Mbak Pur. Iya. Nah, sekarang adalah apa sih tujuan Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah linuriyahu min ayatina, ya. Allah ingin menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Jadi menghibur Rasulullah itu nanti. Terus yang terpenting nanti Mbak Pur, saya di sini nanti adalah yang kedua, tujuan Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah untuk menerima sholat 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu. Ya. Jadi saya akan konsentrasi di sini Mbak Pur karena yang terpenting adalah bagaimana muhasabah sholat ini. Ya. Kalau masalah latar belakang Isra Mi'raj, terus apa itu Isra Mi'raj, terus dan lain-lain ini yang terpenting ini adalah muhasabah sholat, karena intinya dari Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Dan ini Mbak Pur bahwasanya sholat 5 waktu itu Masya Allah tidak seperti perintah-perintah kewajiban lainnya. Coba kita lihat perintah puasa, Allah cukup menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Perintah zakat dan perintah-perintah lainnya. Tapi sholat ini, Masya Allah, sholat ini langsung Allah sendiri menemui Rasulullah SAW. Sekarang saya masalah muhasabah sholat, Mbak Pur. Silakan Pak Ustaz. Muhasabah sholat. Memang karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dikoreksi, pertama kali yang akan dievaluasi pada diri kita di yaumul qiyamah adalah sholat. Nah, orang yang punya visioner ke depan jauh, melihat jauh atau akhirat oriented Mbak Pur, bahwasanya mereka akan bertanya apa nanti yang saya yang akan saya modal saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa yang saya persiapkan nanti ketika bertemu Allah di yaumul qiyamah nanti. Maka orang yang punya visioner jauh ke depan, akhirat oriented, maka dia akan mengambil hadis ini, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Mbak Pur, coba kita lihat salat itu punya dimensi dunia akhirat. Kalau ada keluarga banyak hutang, anak yang bedik durhaka, mungkin istri dan suaminya selingkuh, banyak dikejar debt collector dan sebagainya, rumah tangga yang tidak harmonis. Mungkin mulai dari evaluasi sholat. Mungkin dari evaluasi sholat. Bahkan dalam surat Maryam ayat 59 Allah sampai gini, wa khalafa min ba'din khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yulqawna ghayya. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, adaa'us shalah, pasti ini sunatullah, wattaba'us syahawat, maka akan dikembalikan syahwat. Orang yang menyia-nyiakan sholat, nanti yang mengendalikan hidupnya adalah syahwat. Nah, ini rumus Mbak Pur. Rumus. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi Mbak Pur, saya akan membuktikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kita lihat. Ketika menempatkan anak dan istrinya di lembah yang sangat tandus, tidak ada tumbuhan sama sekali. Coba, Ibrahim solusinya apa? Ibrahim bilang gini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, aku tempatkan anakku dan istriku di tempat yang sangat tandus, di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali, kering keronta, tidak ada kehidupan. Inda baitikal muharram, aku tempatkan di sisi rumahku yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami semata-mata untuk mendirikan sholat. Jadi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya, dia tidak memilih real estate yang dekat tol dan sebagainya. Akan tapi inda baitikal muharram, semata-mata untuk mendirikan sholat. Ini ternyata
ikhtiar Ibrahim pertama kali adalah sholat. Yang kedua, Mbak Pur, bahwasanya coba Ibrahim lihat lagi dalam surat Ibrahim ayat 40 sampai beliau juga solusinya sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, aku mengemis kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah aku teladan sebagai ayah teladan untuk mendirikan sholat. Dan jadikanlah keturunanku juga untuk mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah. Ini sementara ini dulu sudah 10 menit atau saya tambahin Mbak Pur? Iya, ditambah boleh Pak Ustadz sedikit Ya, tentang muhasabah. tak tambahin. Ya. Ini saya Ibrahim. Mbak Pur, Ya Pak Ustadz. saya tercengang yang ada saya pernah membaca sebuah informasi kabar. Ini ada namanya Ustadz Komarudin ya. Ustadz Komarudin itu seorang pensiunan sefi rohani di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ya. Salah satu rumah sakit di Jakarta karena dia adalah seorang rohaniawan Islam. Salah satu tugas beliau adalah membimbing saat pasien sakaratul maut. Masya Allah. Saat pasien sakaratul maut membimbing dengan kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah. Dari 1.000 orang Mbak Bor yang diajari untuk talqin, yang pasien sakaratul maut itu hanya 7% yang bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Karena ini ada hadis bahwasanya man akhira kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, Allah jamin masuk surga. Nah, dia terheran. Dari 1.000 orang yang ditalqin, hanya 7%, berarti 70 orang yang bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika itu Mbak Pur, dia ingin meriset. Ustadz Komarudin meriset yang 70 orang. Dia tanya pada semua keluarganya, amalan apa yang bisa mengantarkan pasien 70 orang itu bisa membaca kalimat talqin la ilaha illallah. Ternyata Mbak Pur, yang mencengangkan pertama kali adalah dia sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Menomorsatukan sholat, baru baca Al-Quran, yang kedua baru silaturahim, baru sedekah dan infak dan lain sebagainya. Jadi menempatkan di riset itu orang yang istiqomah untuk selalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Masya Allah, Allah mudahkan untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut. Ini, jadi sholat itu Masya Allah kalau kita muhasabah punya dimensi dunia dan akhirat. Itu Mbak Pur. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi amalan sekarang nanti kita bincang-bincang lagi ya. Jadi amalan apapun lebih diutamakan sholatnya, begitu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan juga sahabat budaya apa yang sudah diinformasikan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk sahabat budaya juga. Baik Pak Ustadz, kita lihat dulu sebuah lagu ya Pak Ustadz. Kita dengarkan bersama sebelum ada beberapa WA yang sudah masuk dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kemarin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon didengarkan dulu, jangan dimatikan HP-nya. Oke ya. Ya, sahabat budaya, kita lanjutkan ya. Masih bersama kami Pro 4 RRI Surabaya, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan dengan Cahaya Pagi. Selamat pagi Neng Nia. Selamat pagi Neng Bu. Iya, sehat selalu ya Neng Nia. Alhamdulillah. Ya, ini dari tadi kita sudah berbincang. Pak Ustadz sudah menyampaikan mukadimahnya Neng, yaitu tentang muhasabah sholat ya, tentang peringatan Isra Mi'raj. Baik, kita sambung kembali ya Neng. Beserta nanti kita bacakan beberapa WA yang masuk. Halo Pak Ustadz. Halo. Iya. Baik Pak Ustadz, ini langsung ada WA yang masuk dari Agus CR yang di Mojokerto Pak Ustadz. Dari Mojokerto. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk mempelajari anak-anak kita sebaiknya memberikan pelajaran sholat itu dimulai dari umur berapa tahun? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini Mbak, dalam hadis-hadis yang saya temui bahwa anak yang usia 7 tahun itu disuruh Rasulullah untuk dipelajari untuk kaifiyah sholat. Kaifiyah sholat. Sampai umur 10 tahun pun, kalau nggak mau, bahkan itu agak keras sedikit. Sampai balik, nah ini malah ada cara untuk mendidik lebih keras, bahkan kalau tidak mau untuk malah dipukul. Ya, usia balik itu Jadi berapa tahun ya Pak Ustaz? Oke, sampai akil balik ya 7, 10 sampai akil balik ya, gitu. Jadi Mbak Pur nggih, Masya Allah. Ya, dengan Mbak Nia juga ini. Mbak Nia dan Mbak Pur. Mbak Nia sehat nggih, Mbak Nia. Siap, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sampai ini Allah Subhanahu wa taala ya Mbak Pur dan Mbak Nia makan langsung berperintah gini. Insya Allah surat Toha ayat 132 nggih malah gini. Baik. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, sampai begitu Allah. Bukan wasbir. Wastabir, tingkatkanlah kesabaran. Tingkatkanlah kesabaran, Masya Allah. Tingkatkan kesabaran yang luar biasa untuk masalah menjalankan sholat ini. Allah nggak tanya, la nas'aluka rizqa. Allah nggak tanya masalah rizki darimu, tapi aku yang menjamin rizki. Kata begitu. Nahnu narzuquka, aku yang menjamin rizki. Orang yang istiqomah memerintahkan keluarganya, memerintahkan anak-anaknya untuk bersabar menjalankan sholat. Masya Allah. Ini coba Mbak, saya kasihkan ilustrasi nggih, bukan ilustrasi, ini adalah informasi yang valid nggih. Ada WNI Indonesia nggih, warga negara Indonesia, kebetulan dia kerja di KSA di Kingdom of Saudi Arabia, di Kingdom Saudi Arabia. Dia tercengang, terpana, dia heran merenung kehidupan orang-orang Arab nggih. Orang Arab itu, Masya Allah Mbak, ya, itu ya, ini ada stigma dalam tanda kutip ya. Orang Arab itu katanya orang yang malas-malas, badan keblek, ngeyel-ngeyel, susah diatur. Nah itu. Tapi dia yang sangat heran ini, Masya Allah, ketika ada kumandang azan, sebelum azan pun, dia sudah mempersiapkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dia kalau masuk kerja ya, kadang jam 9, jam 10, jam 11 sudah keluar untuk ngopi-ngopi dulu. Jadi intinya dia saat dia bekerja itu untuk menunggu sholat, waktunya sholat, Masya Allah. Coba kita lihat ya, dia ini berpegang teguh surat Al-A'raf ayat 96 ya. Allah berfirman gini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri, mungkin penduduk negeri bangsa Indonesia yang tercinta ini, rakyatnya nggih, walau anna al-qura amanu, beriman, terus wattaqau, dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takwa itu adalah menjalankan istiqomah, menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, terutama bagi kaum Adam, kaum laki-laki. Yang terpenting adalah dari sholat 5 waktu itu sholat subuhnya, jangan sampai nggak berjamaah. Allah janji, Masya Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti ini dalam tauhid, pasti aku curahkan keberkahan langit dan bumi, Masya Allah. Coba Mbak Nia, Mbak Pur, Saudi itu kekayaannya itu apa sih? Minyak yang paling unggul, mungkin kedua kurma. Indonesia ini, Masya Allah, Indonesia ini laut, daratan, udara, kaya tumpuk plek ada di Indonesia. Kekayaannya luar biasa. Coba jenengan Mbak nggih, orang-orang yang pernah umroh, ketika ngambil mikot, ngambil mau ikhram dari Dzulkhuwaifah, perjalanan dari Madinah ke Makkah, itu kan kanan kiri perjalanan kering keronta Mbak, kering keronta luar biasa. Coba jenengan ini dari Bundaran Baru perjalanan tol sampai ke Bandar, ke Ngawi sana, coba
ijo royo subur, masya Sawah Allah. yo bombo. Iya. Sawah yang ombo. Dan semuanya hijau semuanya. Tapi keberkahannya, kemakmurannya itu ada di mana? Ada di sana. Karena apa, Mbak? Masya Allah. Ketika kuncinya ini ada ketika panggilan sholat. Ketika panggilan sholat, coba tidak hanya di Makkah dan Madinah, tidak hanya di Makkah dan Madinah. Ketika panggilan sholat, semua toko itu tutup, Mbak. Iya. Semua toko tutup. Tidak hanya di tapi di Balat, pusat perbelanjaan di Jeddah. Pusat perbelanjaan di Jeddah itu di kota Balatnya itu di Jeddah itu azan, semua toko-toko tutup. Masya Allah. Benar-benar ingin ingin merespon panggilan Allah. Kangen Allah. Allah ketika azan tiba kan Allah kangen pada kita sebetulnya. Kalau kita nggak merespon panggilan itu berarti ya kita nggak ngerayakan Allah. Kalau nggak ngerayakan Allah berarti Allah nggak ngerayakan kita. Coba kita lihat, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi Pak Ustadz, mohon maaf bisa dipahami ya karena masih ada banyak pertanyaan juga. Jadi kita ambil intinya dari pertanyaan Mas Agus CR yang ada di Mojokerto tadi bahwa pembelajaran dan pendidikan sholat itu alangkah baiknya sedini mungkin begitu ya sebelum balik atau bahkan akil balik harus dengan usaha pendidikan yang lebih keras begitu ya. Baik, ada Neng Nia? Iya, ada beberapa pertanyaan ini ya Ustadz. Ya, dilanjutkan ya Pak Ustadz ini. Baik, ini secara global atau garis besar tembang ilir-ilir ini pesannya bukan itu ya? Bukan ya? Ya, yang bawah Mbak Nia. Oh, yang jadi bawah. tentang istiqomah mendirikan sholat. Ya, baik saya bacakan aja nih ya. Iya, jadi apa sih Pak Ustadz janji-janji Allah pada orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat? Oh gitu nggih. Masya Allah. Dalam hadis itu gini, Mbak, barang siapa yang menjaga sholat, niscaya Allah muliakan 5 perkara. Masya Allah. Yang pertama, Mbak ya, Allah hilangkan kesempitan hidupnya. Jadi Allah berkahi hidupnya, Mbak, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya. Ini yang luar biasa. Jadi tak bisa sampaikan kenapa penduduk Arab itu lebih berkah dari kita. Karena apa? Karena intinya, coba kita lihat posisi di mana petani Indonesia dan petani orang Arab Saudi itu ketika azan tiba. Posisinya saat apa? Pedagang Indonesia dan pedagang Saudi. Coba kita lihat ada perbedaan yang luar biasa ketika ada panggilan azan. Pejabat Indonesia juga begitu ketika bedanya itu. Mereka itu kalau ada meeting, ada yang penting semua. Kalau ada panggilan Allah jadi ditinggalkan. Jadi dia lebih baik dia nggak meeting dengan manusia, lebih baik dia meeting dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Coba kita lihat, Mbak ya. Ketika azan tiba, sebelum azan tiba itu sudah ditutup semua pertokoan. Jangan sampai ada lagu gini, emane jadi pedagang, sholat digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung sholat ngakune uwes. Itu ya. Jadi Allah akan muliakan, Mbak. Yang kedua, Masya Allah, Allah akan hilangkan siksa kubur. Masya Allah. Orang yang istiqomah menjaga sholatnya, terutama sholat berjamaah, Allah akan hilangkan siksa kubur. Masya Allah. Terus menerima catatan amal dari tangan kanan. Masya Allah. Nah, ini yang luar biasa lagi, Mbak. Allah jamin masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah. Monggo ini muhasabah sholat. Muhasabah sholat karena orang yang cerdas, orang yang visioner, akhirat oriented, ada barometer yang luar biasa, yang paling faktual, yang paling fundamental adalah sholatnya. Baik, selanjutnya Ning. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang mungkin juga itu ya bisa untuk diterima kalangan muda ini. Ini bahaya apa saja sih Ustadz orang yang meninggalkan sholat ini? Silakan. Oh gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi mungkin kita teledor dengan kesibukan atau mungkin anak-anak muda sekarang kalau milenial kan sukanya apa gadget aja sampai adzan kadang enggak tak nutuk game dhisik adzan engko sik salat engko sik wong waktune 2 jam. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Emang harus dipaksakan, Mbak. Nggak bisa. Betul. Dia mementingkan
yang memberi rezeki kita, yang memberi umur kita, yang memberi hidup kita, atau memang mendahulukan hawa nafsunya, kan begitu, nggih. Ini bahaya orang-orang yang meninggalkan sholat, masya Allah. Ini yang pertama, Allah mencabut keberkahan hidupnya, keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya, masya Allah. Allah mencabut itu. Jadi sebetulnya kan Allah ini sudah mengatur ya hidup kita ini, Mbak. Sebetulnya Allah sudah mengatur. Maka kan ada kata-kata gini, perbaiki jadwal sholatmu, maka Allah akan atur jadwal hidupmu. Masya Allah. Perbaiki jadwal sholatmu, walaupun main game atau apa-apa, ya. Tapi kalau kita memperbaiki jadwal sholat kita, Allah sudah mengatur jam-jamnya, waktu-waktunya, maka Allah akan atur jadwal hidup kita, masya Allah. Nah, ini Mbak ya, pada zaman Rasulullah SAW ya, Rasulullah itu menemui anak kecil, anak itu menangis terus, menangis, meronta-ronta. Terus ditanya Rasulullah, ada apa nak kalau kamu menangis? Ayahku meninggal, wahai Rasulullah. Tidak ada orang yang ramut jenazahnya. Masya Allah, orang itu takut semua dengan jenazah ayahnya. Okay. Nah, ketika itu Rasulullah melihat jenazahnya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, wajah ayahnya itu adalah seperti babi hutan. Wajahnya itu seperti babi hutan. Nah, ketika itu Rasulullah berdoa supaya dikembalikan jasad itu seperti manusia pada layaknya. Nah, pada rambut jenazahnya dimandikan, dikafani, dan sampai dirambut, dikuburkan. Dan saat dikuburkan itu kembali lagi, Mbak, masuk liang lahat itu wajahnya seperti babi hutan lagi. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan para sahabat bahwasanya ini adalah, dan anaknya itu tanya bahwa ayah sering menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita. Nah, nanti Mbak, orang yang sering meninggalkan sholat itu kuburnya terasa sempit, masya Allah. Bahkan yang akan menemani itu adalah ular namanya as-suja'ul aqra. As-suja'ul aqra. Jadi ular itu bermata merah-merah dari api neraka. Kakinya itu berkaki, tangan itu dari tembaga mencakar-cakar orang yang dikubur itu. Bahkan suaranya ular as-suja'ul aqra itu adalah seperti petir, masya Allah. Ini adalah akan menemani dan menyiksa orang yang sering meninggalkan sholat. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita merunut apa yang diterangkan Pak Ustadz tadi, bahwa sholat subuh itu sangat kita utamakan. Kemudian apa sih sebenarnya dahsyatnya orang yang sholat subuh dengan melakukannya berjamaah, Pak Ustadz? Iya, masya Allah. Rasulullah SAW sampai bersabda gini, asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-beratnya sholat atas orang munafik itu mendatangi berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habban. Andikan Mbak Pur sama Mbak Yeni ya? Ya, Mbak Nia. Ustaz. Mbak Nia, maaf Mbak Nia. Kita tahu fadilah, keutamaan, kedahsyatan sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, kita ini akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Karena apa Mbak? Rasulullah itu sampai bersabda gini, man sholat subuh fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mendatangi sholat subuh berjamaah, maka semua keperluan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada sesuatu yang luar biasa Mbak, bonus yang luar biasa ya. Bonus yang luar biasa, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajr itu. Sampai Rasulullah bersabda gini, raf'atal wajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik dari seisi dunia dan langit. Jadi sebetulnya orang yang kaya raya, orang yang hartawan itu bukan yang punya harta, tapi yang mendatangi ini, yang sholat subuh. Dan sebelumnya
dia sholat sunnah qobliyah, Mbak. Oh, Bill Gates kalah Microsoft itu ya. Luar biasa. Iya, Yang Pak. kaya raya di dunia itu, yang memiliki seisi dunia dan langit adalah orang yang istiqomah sholat sunnah fajar, qobliyah fajar. Nah, lagi Mbak, ini yang luar biasa lagi. Orang yang mendatangi sholat subuh berjamaah, ya, Masya Allah. Sampai ini kan dalam surat Al-Fajr kan, inna Qur'an al-Fajri, Al-Isra insya Allah ya. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Jadi sholat subuh berjamaah itu disaksikan para malaikat. Bahkan keutamanya lagi Mbak, pernah Rasulullah itu bilang gini pada Aisyah ya, pada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, saksikanlah rezeki dari Rabbmu sekarang dibagikan. Kepada siapa rezeki dari Rabbmu dibagikan? Orang yang istiqomah berjamaah sholat subuh, habis sholat subuh tetap berzikir dan tidak tidur sampai menjelang terbit matahari. Masya Allah. Ya. Jadi man syahidat subuh fa'annama qama lailah. Barang siapa yang mendatangi sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Masya Allah, begitu ya Ustaz ya. Monggo Mbak, ini gini, orang Indonesia itu kan gini Mbak. Kenapa kadang keberkahan dicabut oleh Allah? Kadang itu saat sholat subuh berangkat kerja, pulangnya jam 9 malam. Coba, kayak kita orang saing ya, dari rumah, tempat kerja, itu ikhtiar. Ikhtiarnya Siti Hajar. Tapi ikhtiar itu kayak orang lilung, kita kerja dari rumah kantor, sofa marwah. Tapi keberkahan akan muncul zam-zam itu bukan antara sofa dan marwah, tapi di depan pintu Ka'bah. Masya Allah. Apa Ka'bah? Inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholat, tempat sholat. Itu akan timbul keberkahannya itu. Iya, betul. Itu Mbak. Bukan hanya di tempat sholat subuh. Iya, bukan hanya di tempat pekerjaan saja, nggih. Gimana? Baik. Bukan hanya tempat untuk pekerjaan saja yang menimbulkan kebarokahan ya. Jadi justru kita pergi dengan istiqomah sholat subuh berjamaah itu semoga akan menimbulkan keberkahan begitu. Ini para rasul, para anbiya, para salafus soleh, para waris songo itu Masya Allah dia memperhatikan sholatnya luar biasa. Amin. Amin. Ustaz. Ya, monggo berikutnya Mbak Nia, ada lagi nggak SMS-nya? Ini ada pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Beberapa manfaat sholat dalam habluminas modernisasi beragama. Silakan Ustaz. Masya Allah. Orang yang mendirikan sholat. Jadi dalam Al-Quran itu selalu aqimis sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat artinya Mbak. Kalau orang mengerjakan sholat kan hanya menggugurkan kewajiban, kadang penuh dengan riak dan sebagainya. Tapi yang aqimis sholat, yang mendirikan sholat itu dia sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya berjamaah. Efeknya itu luar biasa pada kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat ya manfaat sholat, Masya Allah ya. Sholat itu Mbak, kalau didirikan dengan baik akan timbul rasa tawadhu, rendah hati. Rendah hati nggak sombong, dia kembali ke masyarakat. Dia tetap kan diakhiri sholat kan diakhiri dengan salam gitu, oleh kanan, oleh kiri. Ini adalah perhatikan tetangga kita, jangan sombong. Makanya kan tawadhu, ketika kita diajari sholat kan kepala itu saat sujud itu sama dengan kaki kan Mbak ya. Kaki sama. Ini mengajarkan tawadhu, orang yang rendah hati, nggak boleh sombong. Sombong itu adalah temannya iblis. Sampai iblis sombong saja, Allah bilang gini, wahai iblis, surga itu tidak layak bagi orang yang sombong. Karena kalau sombong, maka diusir oleh Allah dari surga. Nah kita juga begitu, kalau kita hidup bermasyarakat sombong, Masya Allah, ya akhirnya kita terkucilkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua Mbak, manfaat sholat ini yang luar biasa lagi adalah sholat itu menimbulkan kita ikhlas, Masya Allah. Kalau kita bicara ikhlas Mbak, kayak buang air besar ya, tahu Mbak ya? Walaupun malamnya makan sate dan sebagainya, kita nggak tengok-tengok ikhlas. Ikhlas, namanya Allahu Akbar, ikhlas.
bukan karena siapa-siapa. Iya, betul. Ini benar-benar karena Allah. Beramal pun di masyarakat ikhlas. Okay? Nggih. Terus saya singkat-singkat bahwasanya orang yang mendirikan sholat dengan baik ya, akan timbul dari keimanannya, ketakwaannya itu berdampak positif, memberi ketenangan hidup, Mbak. Nah, orang itu kan punya emosi dan ambisi ya. Ya. Nah, punya emosi dan ambisi supaya tenang hidupnya. Jangan sampai ya, insya Allah kalau kita istiqomah sholat dan bisa menerjemahkan kandungan sholat manfaatnya itu kan tidak saling menggunjing, iri dengki. Kalau tetangga kita beli sepeda motor, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita bisa beli sepeda ondel untuk gowes, tetangga kita itu nggak bisa beli. Masya Allah, kita akan tenang hidup itu kalau sholat. Nah, seperti ini Mbak, Pak Menteri Agama ini kan sudah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara, SP nomor 5 tahun 2002 ya. Itu sebetulnya kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama tentang masalah sholat ini luar biasa, supaya kehidupan ini harmoni, rukun, tenteram, tidak saling mengganggu. Bukan azannya yang dilarang, diatur maksimal sampai 100 desibel. Mana suara dalam, mana suara luar, udah diatur luar biasa Pak Menteri ini, luar biasa. Karena kan ada orang yang syirik, yang tidak suka masalah apa-apa. Nah, kita berkewajiban untuk menyampaikan bahwa ini diatur dengan baik supaya berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat sama warga ini berkehidupan yang harmonis. Ini nah, sholat ini adalah mengajarkan sana, makanya kan surat Al-Ankabut insyaallah ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar punya efek dampak positif pada orang lain. Tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari kemungkaran dan dari perbuatan yang kecil. Ini Amin. Ya Pak Ustadz, ini nampaknya kita sudah hampir di penghujung acara. Tinggal satu pertanyaan ya Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab dengan singkat Pak Ustadz. Kiat-kiat sholat agar kusuk Pak Ustadz. Nah ini untuk para muda, untuk kita semua juga, agar sholatnya kusuk. Kadang-kadang pas sholat itu mikir, wah kok maring ini rapat, wah kok maring ini rekaman. Nah seperti itu Pak Ustadz. Oh enggak Pak Ustadz, kiat-kiat sholat agar saya kusuk. kasih tips ya. Jadi supaya sholat kita khusyuk, Nia dan Mbak Pur. Yang pertama jangan sampai yang pertama adalah hadirkan hati dulu. Yakin sholat kita ini dilihat Allah. Ini yang penting. Ihsan. Hadirkan hati ketika Allahu Akbar, semua pikiran kita ini tertuju ke Allah. Allah akan melihat kita untuk sholat. Ini ihsan. Dan anggap sholat kita yang terakhir ini. Habis sholat akan diambil oleh Allah, wafatkan begitu. Insya Allah kan sholat khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua Mbak, yang kedua adalah isbahul wudu, sempurnakan wudu, jangan tergesa-gesa, jangan boros masalah air, jangan sholat kadang menahan BAB, ini nggak khusyuk juga akhirnya. Ini pastikan semuanya. Kalau sholat kita ngempet Mbak ya. Menahan. Nah, ini nggak khusyuk juga, menahan ya. Terus usahakan kalau ada azan direspon. Respon. Itu kan panggilan Allah ya, yang dipanggil oleh hambanya, direspon. Habis azan doa ini luar biasa penting, mendoakan Rasulullah SAW, terima kasih kita. Terus gunakan pakaian yang terbaik Mbak. Kita ini kadang kan penampilan oke kalau mau kerja, tapi ketika mau bertemu Allah penampilannya nggak oke. Usahakan penampilan yang terbaik, pakaiannya suci, kalau bisa dikasih sunnah itu pakai wangian. Ini yang luar biasa. Yang terpenting lagi yang terakhir Mbak, supaya sholat kita khusyuk. Khusyuk itu adalah pahami bacaan sholat, mulai takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai doa iftitah, sampai salam. Pahami benar untuk masalah hati sholat. Sebetulnya Mbak sholat itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sebetulnya. Kembali pada kita. Coba kita yang luar biasa ya, doa sehabis
duduk di antara sujud ini kan kita mengajukan proposal pada Allah, ada 8 proposal nggih. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini proposal kita mengajak pada Allah, ya Allah Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah, wajburni, perbaikilah kehidupanku ya Allah, warzuqni, berilah aku rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah, wahdini, berilah aku petunjuk hidayah yang baik, wa'afini, sehatkanlah jasadku, badanku ya Allah, wa'afini wa'fu'ani, dan semua ya Allah hapus kesalahan-kesalahanku, wa'afini. Ini beda wa'firli sama wa'afini, tapi wa'afini sampai oyot-oyotnya Mbak, oyot-oyotnya cabut semua kesalahanku ya Allah sampai begitu. Ini luar biasa, bukan untuk Allah. Allah nggak kita sembah, saat dunia ini nggak kuru, Allah nggak kurus kan gitu. Nah betul, itu Mbak. Kita yang membutuhkan sebenarnya. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kiat-kiat busuknya sholat kita ini menjadi motivasi dari Pak Ustadz untuk sahabat budaya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, ada waktu 1 menit Pak Ustadz untuk memotivasi agar sahabat budaya muhasabah dalam sholat. Tinggal sedikit Pak Ustadz waktunya, monggo. Saya hanya gini Mbak. Mbak Sunan Kalijogo nggih, itu mengarang lagu dolanan, tapi lagu dolanan ini luar biasa. Sluku batok. Judulnya sluku batok. Sluku batok, batoke elak elo. Irama menyang Solo, oleh payung muto. Mak jentit lolo lobah. Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Yen urip golek duit. Masya Allah, ini harus kita renungi nggih, muhasabah. Sluku batok. Hidup itu tidak dihabiskan hanya untuk bekerja saja. Tapi batoke ela elo kan gitu nggih. Ayo sandarkan pikiran, hati, kepala kita untuk istirahat sejenak, mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir, batoke ela elo. Ela elo itu berzikir. Berzikir yang bagaimana? Diawali yang bagaimana? Irama menyang Solo, siramlah, mandilah, bersucilah, kan gitu. Menyang Solo untuk mendirikan sholat, masya Allah. Oleh payung modo, kalau kita sudah mendirikan sholat dengan baik, masya Allah, keberkahan, perlindungan Allah, Allah menjamin semua kehidupan kita. Al-A'raf ayat 96 tadi kita sampaikan tadi, nggih. Mak jendit lolobah. Artinya Mbak, kematian itu datangnya tidak tiba-tiba. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira. Kalau sudah gitu, wong mati ora obah. Saat kematian, kematian, semua sudah terlambat. Kesempatan beramal hilang semua ya Mbak. Koto amaluhu. Sudah habis. Yen mati medeni bocah, sampai begitu kan. Maka kerinduan yang utama itu adalah orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan lagi, tapi nggak bisa, ini takdir Allah. Ingin dia mendirikan sholat, ingin bersodakoh. Nah, yang terakhir, yen urip golekno duit. Yen urip golekno duit. Ini adalah mumpung kita masih hidup di dunia Mbak, ini kesempatan untuk beramal. Di dunia ini kesempatan untuk beramal. Kalau di akhirat adalah kesempatan untuk memanen amal itu. Iya. Baik Pak Ustadz, nggih. Terima kasih. Itu yang closing statement ini, yang pertama nggih, monggo isbagul wudu, sempurnakan wudu. Yang kedua, usahakan selalu sholat tepat waktu. Yang ketiga, jaga kekhusyuan sholat. Yang keempat, usahakan yang bapak-bapak, para suami, nggih, para ayah, anak laki-laki kaum Adam ini berjamaah sholat di masjid. Karena apa? Rasulullah Isra itu minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, makmurkan masjid dengan berjamaah sholat. Semoga ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Ya, baik sahabat budaya, saatnya kita undur diri ya Ningnia ya, karena waktunya sudah mendekati pas jam 6. Terima kasih Pak Ustadz kebersamaannya. Terima kasih ya Pak. Salam sehat selalu. Semoga kita berjumpa lagi. Amin. Marilah kita tutup bersama-sama Ningnia dengan Pak Ustadz dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Cahaya Pagi.
Pro 4 RRI Surabaya. Baik, sahabat budaya, selamat pagi dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat.